Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan SKP pada tahun 2021. Saat ini, akses untuk SKP tahun 2021 sudah dibuka oleh BKD, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan SKP 2021 ini. Sebenarnya pada tutorial sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan SKP 2021 ini pada aplikasi eMaster. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum memahami tentang bagaimana proses pengerjaan SKP pada eMaster di tahun 2021 ini. Sebelum Bapak Ibu melihat video tutorial bagaimana pengisian SKP, silahkan Bapak Ibu bisa like dan subscribe dan bisa bagikan video ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, Bapak Ibu bisa mengakses atau membuka browser. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan SKP di tahun 2021 ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa buka browser, yaitu bisa Chrome ataupun Mozilla di laptop atau komputer Bapak Ibu. Saya contohkan menggunakan Chrome. Kemudian Bapak Ibu pada kolom pencarian bisa ketikkan master.bkdjatim.pro.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa enter. Di sini akan ditampilkan login area PNS, yaitu Bapak Ibu bisa masukkan NIP, kemudian passwordnya adalah password Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu masukkan username, NIP, kemudian password adalah password Bapak Ibu, kemudian klik login. Di sini akan ditampilkan halaman dashboard dari personal area Bapak Ibu, di mana ada master data ASN, SKP, dan sebagainya. Sebelum Bapak Ibu mengerjakan SKP di tahun 2021, maka Bapak Ibu pastikan SKP di tahun 2020 sudah terupload. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu tidak mengupload SKP di tahun 2020, maka dipastikan di tahun 2021 Bapak Ibu tidak bisa mengentrikan SKP. Jadi pastikan dulu di master data ASN. Kemudian pada DP3 atau SKP bisa diklik di sini. Di sini bisa dicek tahun 2020 sudah diinputkan. Jika belum menginputkan, tinggal klik tambah, kemudian Bapak Ibu bisa isi, bisa ditambahkan. Nah, bisa ditambahkan nilai-nilai SKP-nya, kemudian choose file, bisa Bapak Ibu pilih file yang akan diupload, yaitu berupa scan yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung maupun atasan banding. Setelah Bapak Ibu mengupload, memasukkan data dan memasukkan file, Bapak Ibu bisa mengklik aktifkan. Jadi jangan lupa untuk diaktifkan. Meskipun Bapak mengupload tapi tidak mengaktifkan, maka Bapak Ibu juga tidak bisa mengerjakan SKP di tahun 2021. Dengan mengklik aktifkan, maka tombolnya di sini akan muncul. Setelah langkah ini selesai, maka langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu kembali pada home, kemudian pilih fitur SKP. Nah, di sini Bapak Ibu pada dashboard SKP, Bapak Ibu
akan ditampilkan beberapa menu. Langkah awal bagi Bapak Ibu pemula yang belum pernah mengerjakan SKP di tahun 2020, maka Bapak Ibu perhatikan di sini urutan-urutan dari fitur SKP. Jadi sesuai dengan urutan ini saja Bapak Ibu untuk mengerjakan. Tidak perlu menghafal, Bapak Ibu cukup mengikuti step by step di sini. Yang pertama di sini akan disuguhkan pada dashboard. Dashboard di sini berisi tentang permen-permen, kemudian per KBKM, manual SKP, ada video SKP-nya juga pada halaman dashboard. Kemudian setting tahun SKP. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mengerjakan SKP di tahun 2021, pastikan Bapak Ibu setting tahunnya yaitu 2021. Yaitu kemudian klik save. Apakah Anda benar-benar mau menyimpan data? Klik OK. Setelah data tersimpan, di sini muncul proses sukses. Proses update data berhasil. Langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah masuk pada prestasi kerja, di mana pada prestasi kerja ini ada 3 fitur, yaitu informasi SKP, target kerja, dan breakdown target kerja. Akan saya jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama, kita masuk ke informasi SKP. Nah, pada informasi SKP ini adalah berisi tanggal periodenya. Ketika Bapak Ibu membuat SKP, otomatis ada periode di situ, yaitu dari awal tahun sampai dengan akhir tahun untuk periode. Nah, ini kebetulan sudah ditambahkan, jadi Bapak Ibu bisa klik tambah jika belum menambahkan. Klik tambah, kemudian akan tampil fitur seperti ini Bapak Ibu. Ada tahun, kemudian kesesuaian jabatan, status informasi, dan periode. Pada tahun, Bapak Ibu bisa isi 2021. Di sini akan otomatis ketika Bapak Ibu setting tahun di tahun 2021, kesesuaian jabatan dan kinerja Bapak Ibu bisa pilih yes atau iya. Kemudian nama jabatan fungsional Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan jenis jabatan Bapak Ibu sekarang. Misalnya Bapak Ibu di 3D, bisa Bapak Ibu select, kemudian pilih guru, karena Bapak Ibu kan guru fungsional, jadi Bapak Ibu pilih guru, kemudian pilih di sini 3D, 3C, 4A, monggo sesuai dengan masing-masing jabatan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu pilih, di sini saya contohkan ahli muda 3D. Pada informasi SKP, Bapak Ibu bisa pilih awal tahun jika Bapak Ibu tidak mengalami kenaikan pangkat. Awal tahun di sini yaitu awal Bapak Ibu membuat SKP. Ketika Bapak Ibu mengalami kenaikan pangkat, maka pada periode berikutnya atau di periode kenaikan pangkat setelah SK keluar, itu akan berubah menjadi mutasi, baik itu mutasi horizontal ataupun mutasi vertikal. Untuk kenaikan pangkat sendiri itu bisa mutasi horizontal. Ketika Bapak Ibu naik jabatan dari guru misalnya jadi struktural, jadi pejabat, itu sudah berubah menjadi mutasi vertikal nantinya. Tapi di sini contohnya kan hanya kenaikan pangkat atau hanya yang setara saja. Kemudian pada periode, karena saya buat awal tahun, otomatis periodenya mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 atau sampai dengan periode pangkat tersebut. Atasan langsungnya kita bisa pilih atasan langsung Bapak Ibu. Untuk guru atau fungsional, atasan langsungnya adalah kepala sekolah, atasan bandingnya adalah kepala dinas atau kepala cabang dinas. Setelah Bapak Ibu isi semua data ini, baru Bapak Ibu bisa melakukan klik save. Kemudian apakah Anda benar-benar mau menyimpan data? Bapak Ibu klik OK. Setelah Bapak Ibu menambah
proses update data berhasil, jangan lupa untuk mengaktifkan dengan klik aktifkan tombol pensil di sini. Jangan sampai lupa. Ketika di sini masih N, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke target kerja, maka aktifkan dulu, klik aktifkan. Setelah sukses berubah menjadi Y, baru Bapak Ibu melangkah ke target kerja. Pada target kerja, di sini ada beberapa catatan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama yaitu adalah tentang WPT, kemudian MS dan TMS. WPT di sini adalah waktu penyelesaian tugas. Kemudian MS memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang poin pertama Bapak Ibu harus ketahui. Jadi WPT, waktu penyelesaian tugas. Ketika waktu penyelesaian tugasnya itu sesuai atau sudah mencukupi, maka akan MS atau memenuhi syarat. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika WPT Ibu kurang, maka tidak akan memenuhi syarat. Pada berikutnya adalah WPT di sini minimalnya 75.000 menit. Ketika kurang dari 75.000 menit, otomatis akan TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian di sini uraian tugas minimal 70% pada unsur utama dan maksimal 30% pada unsur penunjang. Jadi ketika WPT-nya terpenuhi misalnya 75.000 menit, tapi unsur utamanya kurang dari 70%, maka itu tidak akan memenuhi syarat sehingga tidak bisa melanjutkan pada tahap berikutnya. Kemudian untuk unsur penunjang itu maksimal 30%. Jadi misalnya kurang dari 30% tidak masalah. Yang penting unsur utamanya itu memenuhi syarat atau 70%. Coba kita contohkan di sini. Di sini angkanya masih merah karena belum ada inputan sama sekali pada unsur utama dan unsur penunjangnya. Coba kita masukkan unsur utama. Langkahnya kita klik unsur utama, kemudian akan ditampilkan seperti ini. Jenis kegiatannya kita pilih fungsional. Setelah itu tugas jabatan, kita klik arah 3.3. Untuk guru yang harus ada yaitu merencanakan proses pembelajaran, itu yang harus ada. Kita cari. Nah, di sini Bapak Ibu. Untuk guru mapel yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan untuk guru BK merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. Kemudian kriteria A, B, dan B di sini adalah kriterianya Bapak Ibu pada angka kredit. Saya contohkan di sini guru mapel yang angka kreditnya pada kriteria B. Kuantitas adalah banyaknya dokumen yang akan Bapak Ibu kerjakan selama 1 tahun. Di sini bisa 1 ataupun 2. Misalnya kita 1. Kemudian kualitas namanya kita akan membuat target kerja, otomatis target kita adalah 100% selama 1 tahun. Kita buat 100. Bulan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu bulannya kita kasih 12. Kenapa? Karena kita setiap bulan akan membuat laporan proses pembelajaran. Yang diuploadkan adalah rincian tugasnya saja, bukan mengupload semua berkas atau dokumen Bapak Ibu pada semester, hanya uraian tugas saja. Formatnya sudah terlampir di sini. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Setelah kita isi kuantitas 1, kualitas 100 dan waktu bulan 12, tinggal kita save. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita membuat satu laporan, di sini sudah 58.500 menit atau 78%. Prosentasenya memenuhi yaitu 78,
yang minimalnya 70%, tapi di sini tidak memenuhi syarat karena kurang dari 75.000 menit. Jadi banyak yang lain unsur utama yang harus Bapak Ibu tambahkan. Misalnya juga sebagai wali kelas atau apapun bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan SKP yang Bapak Ibu buat di tahun 2020. Kita hanya sebagai contoh, kita coba yang lainnya. Menjadi kepala perpustakaan. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Misalnya di sini 1 kualitas 100, pilih waktu bulannya misalnya 1. Ini hanya contoh. Kita klik save. Oke. Masih kurang di sini 73.125.000 menit. 73.125.000 menit. Kita tambah lagi unsur utamanya. Fungsional, klik di sini. Coba kita cari yang lainnya Bapak Ibu. Membuat buku pedoman guru di sini berbentuk buku. Jadi ini bisa dikerjakan selama beberapa bulan atau selama 1 tahun. Tergantung penyelesaian Bapak Ibu. Ini contoh, hanya contoh. Bapak Ibu dalam 1 tahun akan membuat 1 buku kualitas 100 dengan asumsi kita akan melaksanakan sangat baik. Waktu bulannya misalnya Bapak Ibu bisa mengerjakan selama 4 bulan, kemudian klik save. Coba kita lihat di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terpenuhi dengan tupoksi 77.625.000 menit. Kemudian persentasenya 103. Di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan unsur penunjang jika ada. Monggo Bapak Ibu bisa tambahkan. Sama dengan unsur utama, Bapak Ibu pilih fungsional, kemudian tugas jabatannya, klik titik 3, kemudian Bapak Ibu cari. Bisa dicari. Mungkin ini Bapak Ibu kuantitasnya 1. Kualitas, kemudian ini 1 bulan. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah semuanya masuk, unsur utama dan unsur penunjang Bapak Ibu sudah masuk, Bapak Ibu bisa klik kirim ke atasan langsung. Di bawah akan muncul kirim ke atasan langsung. Kebetulan di sini sudah pernah diuji coba untuk kirim ke atasan langsung. Sehingga untuk mengirimkan kembali pada atasan langsung tinggal klik revisi. Setelah data ini masuk, maka informasi atau target kerja Bapak Ibu itu akan masuk pada akun kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada kepala sekolahnya bahwa Bapak Ibu telah mengerjakan target kerja untuk disetujui. Tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya adalah ketika sudah disetujui oleh atasan langsung, maka di sini akan berubah menjadi setuju. Dan saat ini verifikasi atasan masih BV, yang artinya belum diverifikasi. Setelah hasil SKP Bapak Ibu pada target kerja sudah disetujui oleh atasan, maka tampilannya verifikasi atasan setuju. Nah, di sini tampilan di bawah sudah hilang dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pada breakdown target kerja. Setelah Bapak Ibu mengisi informasi, kemudian mengisi target kerja, saat ini mengisi breakdown target kerja. Jadi Bapak Ibu bisa klik breakdown target kerja. Breakdown target kerja di sini adalah ketika Bapak Ibu menargetkan pekerjaan itu selama 1 tahun, otomatis Bapak Ibu akan dipisah-pisah pada tiap bulannya, pada masing-masing bulan. Jadi di breakdown ini adalah menentukan bulan apa
yang akan diselesaikan oleh Bapak Ibu. Misalnya membuat sebuah buku. Nah, pada bulan apa saja buku itu akan dibuat? Bisa Januari, Februari, sampai dengan Desember. Tergantung bulan saat Bapak Ibu membuat target kerja. Misalnya di sini satu buku selama 4 bulan. Nah, ini bisa Bapak Ibu letakkan di Januari, bisa diletakkan satunya di Maret. Intinya dalam 1 tahun akan menghasilkan satu buku. Bukan pada masing-masing bulan tersebut, karena membuat 4 bulan diberikan satu, itu salah. Jadi ketika Bapak Ibu kuantitasnya membuat satu buku selama 4 bulan, berarti satu buku itu akan diselesaikan selama 4 bulan, bukan membuat satu selama 4 bulan sehingga menjadi 4. Nah, itu yang tidak akan sesuai. Coba kita breakdown di sini. Langkahnya, Bapak Ibu pada menu aksi tinggal klik breakdown. Nah, di sini ada 12 bulan, maka Bapak Ibu bisa isi pada masing-masing bulan. Dikarenakan 12, otomatis pada bulan Januari sampai Desember ini terisi semua. Nah, ketika di sini Bapak Ibu sudah tentukan plotting pada masing-masing bulan, karena Bapak Ibu kuantitasnya dalam 1 tahun 1 laporan, kemudian waktu bulannya 12, maka total kuantitas di sini harus sama dengan yang di atas. Ketika di sini 1, maka di sini total kuantitasnya harus 1. Bagaimana caranya? Pada masing-masing bulan ini terisi angka sehingga menghasilkan satu laporan di akhir tahun. Kemudian tinggal kita klik save. Dan langkah ini Bapak Ibu bisa kerjakan seterusnya. Ketika Bapak Ibu di sini belum terisi, belum muncul draft, maka untuk kirim ke atasan langsung tidak akan muncul. Baru setelah Bapak Ibu mengisi semua, membreakdown semua, kirim ke atasan langsung akan muncul. Di sini Bapak Ibu membuat satu laporan dalam 1 bulan. Maka langkah pengisiannya, misalnya kita letakkan angka 1 di bulan Januari, yang lain kita isi angka 0. Sehingga pada akhir tahun muncullah angka 1 pada 1 bulan, satu laporan pada 1 bulan. Kemudian klik save. Setelah proses breakdown ini selesai, yaitu dengan ditandai status draft, maka kirim ke atasan langsung akan muncul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kirim ke atasan langsung, tinggal klik. Setelah Bapak Ibu berhasil kirim ke atasan langsung, statusnya masih belum verifikasi, maka langkah Bapak Ibu bisa menghubungi kepala sekolahnya kembali untuk disetujui pada poin breakdown target kerja. Setelah proses breakdown target kerja disetujui oleh atasan langsung, di sini verifikasi atasan adalah setuju, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu membuat prestasi kerja, yaitu membuat realisasi laporan tiap bulan yang akan dikirim ke BKD. Untuk formatnya sendiri, prestasi kerja ini Bapak Ibu bisa unduh pada halaman dashboard di sini. Di dashboard sudah ada format untuk target kerja, format prestasi kerja, yaitu realisasi bulanan. Contoh untuk fungsional, ini hanya contoh saja. Tinggal Bapak Ibu bisa diunduh, kemudian di save, bentuknya adalah Word,
Nah, di sini bisa ya Bapak Ibu buka. Pada kop di sini, Bapak Ibu bisa ganti menggunakan kopnya lembaga. Kop lembaga, kemudian nama ini diisi nama Ibu, kemudian NIP diisi NIP-nya Bapak Ibu, begitu seterusnya. Nama kegiatan bisa Bapak Ibu kopikan dari prestasi kerja. Contohnya prestasi kerja pada bulan Januari. Saya akan membuat prestasi kerja pada bulan Januari, tinggal Bapak Ibu pilih Januari, kita cari. Di sini akan ditampilkan bulan apa saja. Di sini akan ditampilkan kegiatan apa saja yang Bapak Ibu plotting atau Bapak Ibu breakdown pada bulan Januari. Maka akan muncul secara otomatis. Ketika pekerjaan itu tidak Bapak Ibu breakdown pada bulan tersebut, maka tidak akan muncul di bulan yang ditentukan itu. Nah, tinggal kita edit di sini Bapak Ibu. Untuk mengerjakannya, Bapak Ibu pada menu aksi tinggal klik edit. Pada proses merencanakan, nah ini Bapak Ibu bisa copy langsung, kemudian bisa Bapak Ibu tempelkan di sini. Dan bulan di sini diisi bulan apa? Misalnya Bapak Ibu membuat bulan Januari, otomatis Januari 2021. Kemudian di sini Bapak Ibu detail kegiatan. Bapak Ibu di bulan Januari itu mengerjakan apa saja? Bisa Bapak Ibu cantumkan di sini beserta tanggalnya. Contohnya di sini ada 0,085 laporan. Jadi langsung di sini Bapak Ibu yang di copy paste. Tidak perlu Bapak Ibu mengarang berapa kuantitas yang akan dibuat di sini. Jadi total di sini Bapak Ibu bisa masukkan sekian Bapak Ibu angkanya, angka yang ada di aplikasi, atau bisa membuat lebih, tapi nanti hasilnya akan lebih besar pada akhir tahun. Dan di sini diberi tanggal di akhir tahun, maksudnya, dan di sini diberi tanggal pada akhir bulan, berarti 30 atau 31 Januari 2021. Format saya di sini adalah nama Ibu. Di sini bisa diberi tambahan mengetahui kepala sekolah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai ini, tinggal Bapak Ibu cetak. Setelah Bapak Ibu cetak, kemudian ditandatangani mengetahui kepala sekolah, baru Bapak Ibu scan dan diupload kembali. Karena ini hanya contoh, jadi langsung saya jadikan PDF. Cara pengisian di aplikasinya bagaimana Bapak Ibu? Cara pengisian di aplikasinya bagaimana Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu ke menu edit tadi, maka akan ditampilkan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik di sini Bapak Ibu, kuantitasnya sesuai dengan kuantitas yang ada pada laporan kertas kerja yang tadi dibuat, uraian tugas, tinggal copy, pastekan. Kualitasnya ini bisa 100% maksimalnya jika Bapak Ibu merasa pekerjaannya itu memang sangat-sangat bagus. Tapi di sini saya contohkan, misalnya saya kualitasnya saya beri 90. Kemudian link bukti. Nah, ini adalah tampilan yang baru di tahun 2021, yaitu link bukti Google Drive. Ketika Bapak Ibu ada file yang diupload setiap bulannya, maka Bapak Ibu bisa memasukkan pada link bukti, yaitu bisa Google Drive atau yang lainnya, sejenis database online. Mungkin Bapak Ibu bisa masukkan di sini linknya. Choose file, yaitu jurnal yang tadi dimasukkan. Ukuran PDF-nya maksimal 1 MB atau 1000 KB. Setelah Bapak Ibu selesai, tinggal klik save. Begitupun seterusnya Bapak Ibu bisa isi pada bulan Januari.
Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, jadi file PDF-nya saya ambilkan yang tadi. Setelah Bapak Ibu menginputkan data yang ada pada bulan Januari, maka Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Kita klik kirim ke atasan langsung. Di sini akan muncul menu belum verifikasi. Terus ACN inilah verifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi pada kepala sekolah bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan prestasi kerja pada bulan Januari agar disetujui oleh atasan. Ketika di sini statusnya Bapak Ibu sudah disetujui, maka di bulan berikutnya Bapak Ibu memasukkan atau mengupload uraian tugas beserta link laporan di akhir-akhir bulan. Setelah Bapak Ibu selesai mengirimkan verifikasi pada atasan langsung dan atasan langsung sudah menyetujui, maka Bapak Ibu klik menerima. Di sini akan ditampilkan klik menerima. Kemudian klik save. Setelah Bapak Ibu save, baru Bapak Ibu kirimkan ke BKD pada fitur hasil prestasi kerja dan lapor ke BKD. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan ke BKD. Pilih bulan yang akan dikirimkan di sini, kemudian klik ke BKD. Karena ini belum selesai, hanya contoh. Karena ini belum selesai dan hanya contoh, maka tidak akan saya lanjutkan untuk kirim ke BKD. Langkah seperti itu Bapak Ibu kerjakan tiap bulan, di bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dan pada akhir tahun Bapak Ibu baru melakukan pencetakan data. Nah, untuk cetak SKP ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya atau pada tutorial berikutnya. Mungkin sekian Bapak Ibu tutorial tentang SKP ini. Ada beberapa fitur tambahan di SKP tahun 2021 ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada kritik dan saran, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar di bawah. Jika Bapak Ibu ingin request sesuatu tentang tutorial, Bapak Ibu juga bisa masukkan pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya dan bagikan video ini ketika Bapak Ibu dirasa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.